Hai. Dunia voli Turki lagi rame dibicarakan. Bukan cuma karena klub-klub elit macam Vakifbank atau Fenerbahce, tapi juga karena sebuah klub yang baru naik daun, Manisa BBSK. Klub ini bukan tim papan atas, bukan tim dengan sejarah segudang gelar, tapi mereka punya mimpi besar. Promosi ke level lebih tinggi, jadi pesaing serius di Liga Top Turki. Dan menariknya, ada satu nama yang jadi kunci dari ambisi besar ini. Siapa lagi kalau bukan Megawati Hangestri Pratiwi? Sekarang bayangkan, klub yang belum lama berdiri, dengan dana yang tidak sebesar raksasa voli Turki, berani pasang target promosi. Itu ibarat tim Liga 2 di Indonesia berani pasang target masuk Liga 1 dalam satu musim. Gila kan? Tapi begitulah kenyataannya. Dan untuk mewujudkan mimpi gila itu, mereka memilih untuk investasi ke pemain asing. Bukan asal pemain asing, tapi seorang mesin poin dari Indonesia yang sudah bikin geger Korea, Megawati si Megatron. Kalau kita lihat kiprah Mega, jelas alasan Manisa BBSK berani taruh harapan besar padanya. Di Korea, bersama Red Sparks, Mega berkali-kali jadi top scorer. Statistiknya mengerikan untuk ukuran pemain Asia Tenggara. Smash keras, servis mematikan, dan mental baja. Fans Red Sparks masih ingat bagaimana Mega mencetak 30 poin dalam debutnya. Nah, Manisa BBSK tentu berharap hal serupa terjadi di Turki. Tapi, mari kita jujur. Liga Turki bukan Korea. Di sini, lawannya jauh lebih kuat. Ada Boskovic di Eczacıbaşı, ada Egonu di Vakifbank, ada Zuting yang sempat jadi ratu voli dunia. Jadi, apakah realistis kalau sebuah klub seperti Manisa berharap promosi hanya dengan mengandalkan Megawati? Pertanyaan ini yang bikin cerita makin menarik. Karena kalau promosi itu berhasil, Mega akan tercatat sebagai pemain asing Asia pertama yang benar-benar jadi kunci sukses klub Turki. Itu bukan cuma sejarah untuk Manisa, tapi juga sejarah untuk voli Indonesia. Debut Mega bersama Manisa sudah kasih sinyal positif. Lawan Altınordu, dia bikin servis ace sampai pertandingan sempat terhenti. Komentator teriak, penonton berdiri, media Turki langsung heboh. Dan jangan lupa, ada Dubes RI Turki yang hadir langsung nonton di tribun. Artinya, bukan cuma klub yang percaya, tapi negara juga ikut bangga. Tapi promosi itu bukan sekadar soal punya satu bintang. Butuh tim yang solid, pelatih yang pintar, dan strategi yang konsisten. Pertanyaannya, apakah Manisa cukup kuat di aspek itu? Kita tahu, mereka bukan tim kaya raya. Budget mereka terbatas, fasilitas mereka sederhana dibanding raksasa-raksasa liga. Jadi, taruhan mereka benar-benar besar. Kalau Mega sukses, Manisa bisa melesat. Kalau gagal, mereka bisa kembali jadi tim biasa yang tak terdengar. Disinilah dramanya. Manisa sedang berjudi dengan masa depan klub. Dan Megawati ada di tengah taruhan itu. Bayangkan tekanannya. Dari Banjarnegara, lalu ke Proliga, lanjut ke Korea, dan sekarang ke Turki, Mega selalu jadi sorotan. Dan kali ini, sorotan itu makin terang. Karena satu kota, satu klub, satu ambisi besar menggantungkan harapannya pada pundak seorang pemain Indonesia. Apakah ini terlalu berat? Atau justru tantangan yang akan melahirkan legenda baru? Ingat, setiap bintang besar selalu ditempa oleh tantangan besar. Kalau Mega berhasil bawa Manisa promosi, dia bukan cuma jadi idola fans, tapi juga legenda yang akan dikenang di Turki. Sekarang saya tanya, apakah Mega mampu? Apakah mimpi besar Manisa BBSK ini realistis? Atau hanya ilusi yang indah? Kita belum tahu jawabannya. Tapi satu hal pasti, setiap kali Mega melompat, setiap kali dia menghantam bola, setiap kali servis kerasnya bikin lawan kaget, mimpi itu semakin dekat. Dan kita semua di Indonesia jadi saksi. Dari layar kaca, dari media sosial, dari highlight YouTube, kita nonton bareng-bareng, berharap Mega benar-benar jadi kunci dari sebuah kisah promosi yang gila. Karena kalau itu terjadi, bukan hanya Manisa yang diuntungkan, tapi juga Indonesia. Nama Megawati akan tercatat sebagai bukti bahwa pemain kita bisa mengubah sejarah klub asing. Jadi, tunggu dulu sebelum kamu bilang target Manisa mustahil. Karena dengan Megatron di lapangan, segalanya mungkin. Sekarang saya lempar pertanyaan ke kamu. Kalau Mega berhasil membawa Manisa promosi, apakah dia layak disebut atlet paling berpengaruh asal Indonesia di level internasional? Atau masih ada yang lebih besar menunggu di masa depan?